Dan satu lagi yang menarik adalah para prianya. Jadi yang pria ini juga ya sahabat-sahabat Titik Putih, yang pria ini juga hati-hati dengan lifestyle Anda ya. Karena banyak saya temukan nih sekarang ini yang spermanya 0. Azoospermi. Gimana bisa, Dok? Nggak ada sperma sama sekali. Tapi dia ya tetap ada keluar, dia tetap ada cairan mani yang keluar, tapi tidak ada benihnya sama sekali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Putih, kita kali ini kedatangan untuk kedua kalinya. Favorit banget gak sih ini dokter ya? Terima kasih. Dokter Boy, welcome back. Undang lagi Dokter Boy di Titik Putih karena ternyata banyak banget loh case-case yang selama ini kita anggap hanya dari sisi psikologis aja. Ternyata ini ada kaitannya sama dari sisi kedokteran. Nah paling enak itu kan nanya sama pakarnya, jangan katanya, ini bahaya. Setuju banget. Jadi saya hadirkan langsung Dokter Boy nih. Dokter Boy, pernah dengar nggak sih isu-isu yang lagi berkembang tentang child free? Bebas anak. Jadi nggak punya anak gitu loh, Dok. Anak-anak muda loh sekarang pasangan-pasangan. Sebenarnya kenapa sih ada ide itu? Oke, dari sisi psikologi ya saya jawabnya ya. Jadi banyak dari mereka menganggap bahwa punya anak itu mereka mengambil dari sisi biaya. Katanya nyekolahin anak tuh mahal, bla bla bla. Kedua, mereka takut salah dalam mendidik anak sehingga takutnya anaknya nanti tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang ketiga, mereka menjaga kesehatan mental mereka. Karena kalau enggak nanti akhirnya mental mereka nggak baik sehingga mereka nggak bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Jadi bertolak belakang dengan pendapat dulu banyak anak banyak rezeki ya. Exactly, ini beda gitu ya. Anak 4 banyak rezeki loh Intan. Padahal anak saya 4 loh, serius loh. Ini aja kayaknya Dok, ini kok anak saya udah gede-gede sekarang ya. Tapi nambah nggak juga sih Dok. Udah 4 sebenarnya saya sebenarnya gini, kalau child free saya juga pernah melihat ada beberapa influencer atau orang-orang yang kemudian mengatakan dia tersinggung ya kalau ada orang bilang kapan nikah? Kok belum punya anak? Kapan hamil? Atau sudah hamil punya anak 1, kok nggak nambah lagi gitu ya? Dia merasa tersinggung. Ngapain sih ngurusin hidup gue? Katanya gitu. Sekali lagi ya, sahabat Titik Putih, itu bukan masalahnya ngurusin hidup lo, bukan. Cuman itu mengingatkan, ya mengingatkan. Karena apa? Kalau kita bicara reproduksi itu ada batasan usia. Ada usia reproduktif antara 20 sampai 35 tahun kalau kita bicara secara teori reproduksi ya. Jadi kalau mungkin anak usia masih di 25, 30 mungkin rasanya apaan sih ini punya anak ini repot segala macam. Tapi nanti begitu sadar, oh saya pengen punya anak, umurnya sudah 40 tahun. Susah untuk punya anak di umur-umur segitu. Bukan berarti nggak mungkin ya, artinya masih mungkin tapi effortnya lebih susah, lebih panjang, biayanya lebih banyak, risikonya lebih tinggi segala macam. Dan penyesalan itu nggak bisa diputar balik. Jadi kalau orang nanya kapan hamil, kapan nikah, kapan ini tuh tujuannya bukan mau ngurusin hidup, bukan. Dia mau mengingatkan. Jangan sampai kemudian terjadi penyesalan. Karena kalau penyesalan itu datangnya terakhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi berarti ini ya, kalau ada orang bertanya kapan punya anak, kapan hamil, kita ambil dari sisi positifnya aja ya. Betul. Mungkin respon kita adalah positif juga aja, doain ya biar secepatnya gitu ya. Karena balik lagi, memang sih Dok, yang tadi saya katakan child free, memang banyak yang melakukan, yang menggadang ya atau mengkampanye itu adalah anak-anak yang masih muda, yang usia 20, 30 yang mereka masih mungkin secara karir dan lain-lain lagi oke-okenya gitu ya. Tapi mereka lupa bahwa akan ada masa di usia tua gitu ya Dok ya. Dan biasanya banyak yang akhirnya datang ke dokter pengen punya anak tuh udah usia gitu ya Dok ya. Betul ya. Jadi pasien-pasien ya apakah yang memang ingin punya anak atau baru sadar atau baru ngeh dia kok saya sudah sekian lama menikah, kok saya belum punya anak gitu ya. Ini yang memang menikah tapi memang itu dia sibuk bekerja lah, kemudian karir, menunda, umurnya sudah di atas 35, datang di umur 38, datang di umur 40, Dok, saya mau punya anak, saya mau program hamil gitu ya. Tetap sih kita kasih optimisme, artinya kita bisa lakukan pemeriksaan, evaluasi, screening dan segala macamnya. Tapi effortnya akan menjadi lebih susah, biayanya akan menjadi lebih besar, keberhasilan akan menjadi lebih sedikit atau lebih kecil dibanding yang usia-usianya di bawah 35. Tuh kan, jadi sebenarnya kita benar ya Dok, istilah orang tua zaman dulu ya. Ini ya, kamu masih muda, pikirin deh ngambil langkah, karena tuh efeknya nanti jangka panjang tuh benar ya. Betul sekali. Jadi kalau orang tua bilang itu bukannya mau menggurui, bukannya mau apa ya, tapi sebenarnya itu
Karena orang tua itu sudah merasakan asam garam kehidupan. Jadi dia tahu nih ke depannya seperti apa. Dia pengen anak-anak itu tidak mengulangi hal-hal yang mungkin yang pernah menjadi belum tercapai atau belum diinginkan oleh orang tua gitu. Iya. Dok, kalau dari segi kesehatan ada nggak sih dok mempengaruhi ya, terutama buat perempuan dan laki-lakinya juga nih, kalau misalnya menunda kehamilan kan pasti mereka minum obat lah dalam jangka panjang bertahun-tahun. Iya, betul. Itu ada efeknya nggak sih dok? Ya, jadi kalau untuk menunda kehamilan ini sebenarnya yang sering concern adalah ya kalau KB sebenarnya itu pilihan opsional. Tapi artinya dia memang belum menikah. Itu mungkin yang saya ingin meng-highlight, banyak sekarang yang wanita-wanita yang sibuk dengan karir, wanita yang terlalu fokus dengan karir, terlalu fokus dengan pendidikan dan segala macam, dan kemudian ada ketakutan dan segala macam yang kemudian dia tidak berani atau tidak siap untuk berumah tangga. Ya, itu yang kadang-kadang saya pengen ingatkan, ayolah gitu ya. Kan bisa dijalani selama bersamaan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga suka nggak setuju dengan perusahaan-perusahaan yang melarang, oh ini nggak boleh hamil selama ikatan kontrak, ini nggak boleh ini. Ya kalau lu ngatur, kalau yang itu boleh saya. Kalau lu ngatur hidupnya orang gitu ya, itu ya. Tapi kalau lu mau menikah gitu ya, itu sebenarnya bukan ngatur, tapi itu adalah pengen mengingatkan ya, karena ada masa-masa reproduktif ya, itu satu. Kemudian banyak yang sekarang kita temukan wanita-wanita yang usia-usia masih muda. Jadi kita ada paradoks atau cerita lain lagi bahwa usia-usia masih di bawah 35 tapi cadangan telurnya sudah sangat rendah. Kok bisa dok? Ya, terjadi namanya penuaan dini. Penuaan dini. Jadi sel telurnya lebih tua. Jadi misalnya umur KTP-nya baru 35, tapi sel telurnya itu usia seperti umur 40 atau 45. Kenapa bisa kayak gitu dok? Itu tergantung pada lifestyle. Ya kalau kita bicara sahabat-sahabat titik putih yang tinggal di kota-kota besar, ya banyak yang sekarang memang mager, kurang gerak, ya semuanya tinggal pencet, ya nggak ada yang sempat lagi masak apa segala, tinggal pencet jempol semua, tinggal ting-tong datang, gitu kan, ya kemudian olahraga ya kurang, ya berjemur sinar matahari kurang, nanti lifestyle yang pola hidupnya nggak sehat, tidurnya sering malam begadang, ya di atas jam 10 malam, ya tidur jam 1, jam 2 pagi, kemudian ya tidak menjaga berat badannya, faktor stres yang sangat tinggi, polusi udara, ya kemudian banyak zat-zat kimia lain yang terpapar, ya apakah yang dioles, dihisap, dihirup, yang botol makanan segala macam yang tidak sehat, bukan food grade, itu juga akan ada beberapa zat yang kemudian menyebabkan kualitas cadangan telurnya menjadi menurun. Waduh, ini sesuatu yang harus di-highlight nih. Ternyata terlepas dari child free tadi ya, ternyata ada hal-hal yang harus kita ketahui. Makanya kita harus mikir-mikir nih mau nunda anak atau menganggap kita nggak punya anak. Karena ternyata secara alaminya pun tidak semudah itu ya, dan adanya penurunan itu cadangan telur tadi ya, usia 35 tapi cadangan telurnya seperti usia 40 atau 45 tahun. Nah ini kita bisa ngedetect nggak sih, maksudnya kita bisa nggak sih secara berkala mengecek sel telur, terutama buat teman-teman yang masih berkeinginan menunda punya anak ya? Ya, sebenarnya tidak ada yang pasti ya. Kalau pola headnya teratur, kadang saya sering temukan juga orang dengan pola head yang tetap teratur, tiap bulan dia dapat mens, tapi begitu dicek sel telurnya ternyata sudah rendah. Tapi bisa juga kita lihat dari pola head yang tidak teratur. Ya, ada beberapa orang yang memang pola head tidak teratur karena memang ternyata cadangan telurnya sudah sangat sedikit. Jadi kalau dia mau program hamil, pola head yang tidak teratur, kita langsung cek cadangan telurnya. Ambil darah aja, periksa darah, periksa lab, kita USG, kita lihat, oke. Nanti kita bisa melihat atau resultnya hasilnya langsung hari itu juga keluar, dan kemudian kita bisa langsung jelaskan dan bisa take action. Artinya jangan tunda-tunda lagi gitu, karena waktu sebulan, 2 bulan tuh ternyata sangat signifikan terhadap penurunan cadangan telur tadi, terutama orang yang lingkungannya tidak sehat, pola hidupnya tidak sehat. Jadi buat teman-teman yang pengen menunda-nunda kehamilan ya, jangan sampai nanti pada saatnya kita dapat insight, udah deh ini saatnya saya punya anak, ternyata banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan dan ini malah lebih sulit untuk punya anak. Betul. Jadi kalau mungkin dokter bisa bilangnya udahlah senatural mungkin gitu kali ya dok ya. Setuju senatural mungkin itu ya. Jadi kalau kemudian ya ini ada juga beberapa kasus yang kemudian dia sudah menikah, dia sudah menggunakan kontrasepsi, kemudian dia hamil. Tapi di kantornya, di pekerjaannya dia tidak boleh hamil. Dia datang dengan mudahnya, dia bilang, dok, saya nggak boleh hamil di kantor, saya harus gugurin. Ada dok? Ada yang seperti itu. Ada, dia udah menikah? Sudah menikah dan dia hamil, sudah sama Tuhan, udah dititipin anak. Tapi dia karena berat dengan kerjaan dan segala macam. Dok, zaman sekarang kan cari kerjaan susah, ini segala macam. Saya selalu bilang gini, Bu, hamil itu bukan buatan ibu, bukan buatan suami ibu, tapi hamil itu titipan Allah, titipan Tuhan Sang Pencipta. Kalau ibu titipan itu, mungkin itu yang terbaik buat ibu. Saya sih tetap mempertahankan supaya dia tidak melakukan pengguguran itu. Betul. Ya, tapi ya artinya karena memang di tempat saya dan saya juga tidak melakukan untuk abortus seperti itu, ya
Ternyata dia melakukan di tempat lain. Betul, karena ya tadi itu ya bahwa dia lebih berpikir bahwa pekerjaan dan segala macam itu. Jadi yang mesti dibalik mindsetnya adalah bos-bosnya itu ya. Ya kalau yang orang hamil dikasih bahkan di privilege dijaga malah kan hamil nggak lama 9 bulan. Betul. Gitu. Dan habis melahirkan bisa oke lagi bisa kok. Oke lagi. Gitu, ya. Bukan berarti wanita itu kemudian tidak multitasking kan. Saya udah ngurus anak berpengalaman. Aduh beneran dia rezeki anak tuh luar biasa ya. Jadi mungkin nih pasangan-pasangan muda sekarang atau mungkin ya mereka-mereka masih memilih untuk nggak punya anak dulu ya itu pilihan ya Dok ya. Tapi mungkin di sini dari sisi kita mengedukasi adalah bahwa jangan sampai akhirnya kita menyesal di kemudian hari dan itu akan lebih banyak banget fight-nya lebih berat gitu ya. Dan itu yang sebenarnya mungkin banyak terjadi. Ada nggak sih Dok dari dokter misalnya yang dulu memang orang yang wah tiap dokter tuh Dok saya mau nunda kehamilan tiba-tiba and then berapa tahun kemudian datang terus mengalami hal yang kita punya anak sulit saat itu? Ada. Jadi saya baru ingat ya, jadi ada orang yang pasangan suami istri yang memang dia belum menikah, baru masih proses pernikahan ya. Dia datang dengan calon suaminya, ya calon rumah tangganya, Dok saya mau menikah nanti 2 bulan lagi, tapi KB apa yang bagus? Atau gimana saya supaya nggak hamil dulu gitu. Kenapa Bu? Saya bilang gitu, ya saya karena masih ada inilah kerjaan segala macam. Terus udah gitu ya saya bilang pilihannya banyak, ada silakan, tapi itu keberhasilannya nggak 100%, saya bilang gitu kalau dicoba itu. Ya terus dia menunda gitu ya. Terus kemudian ketemu lagi 5 tahun atau 6 tahun kemudian, Dok ini saya udah lepas KB-nya sudah ini, tapi saya kok nggak hamil juga. Tuh kan. Ya itu yang kadang-kadang kemudian membuat coba lu waktu itu nggak menunda, artinya lakukan screening ya setahun menikah kalau belum jadi kehamilan kan dia harapannya itu. Ya tetap sih artinya kita dari sisi medis sih tetap akan mengupayakan melakukan screening melakukan itu. Dan satu lagi yang menarik adalah para prianya. Jadi yang pria ini juga ya sahabat-sahabat titik putih yang pria ini juga hati-hati dengan lifestyle Anda ya. Karena banyak saya temukan sekarang ini yang spermanya 0. Azoospermi. Gimana bisa Dok? Nggak ada sperma sama sekali. Tapi dia tetap ada keluar, dia tetap ada cairan mani yang keluar, tapi tidak ada benihnya sama sekali. Kok bisa Dok? Bisa, ya macam-macam penyebabnya ya. Kenapa karena tadi lifestyle, bisa karena infeksi penyakit kelamin sebelumnya, bisa karena ada penyakit-penyakit kronis lainnya yang menyebabkan kualitas spermanya atau jumlah spermanya menjadi 0. Tapi itu bisa ditreatment nggak sih kayak gitu? Tetap kita upaya bisa, tapi nanti dijemput dari buah sakar. Jadi kita lakukan pembedahan, jadi dengan proses bayi tabung. Jadi sel telurnya disiapkan, spermanya diambil oleh bagian urologi, diambil dari buah sakar, kemudian dibiarkan, ditanamkan di laboratorium, kemudian kita tanamkan di rahim. Masih ada cara untuk itu, tapi artinya effortnya menjadi lebih panjang, effortnya akan menjadi lebih mahal ya, dan keberhasilannya menjadi lebih rendah. Jadi sebenarnya menunda kehamilan, gaya hidup ya, lifestyle tadi ya, kemudian banyak yang mengkonsumsi obat-obatan, merokok ya Dok ya, balik lagi merokok ya. Jadi ternyata itu bisa membuat kita justru di saat kita ingin punya anak tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan ya. Jadi kalau kita bicara di reproduksi ya, jadi saya sebagai dokter kebidanan itu kurang lebih sudah 23 tahun. Saya melihat bahwa saya yakini bahwa memang hamil, melahirkan, ya kemudian segala macam itu adalah memang tiap keluarga atau tiap pasangan itu punya ceritanya masing-masing. Ya, kita nggak bisa ya, artinya kita memaksa, artinya kita sebagai tangan Tuhan atau kita sebagai Tuhan tuh nggak. Ya, kita hanya coba membantu. Jadi kalau ada pasien datang hamil, ya kita syukuri alhamdulillah. Kemudian hamil, kemudian jadi keguguran, itu pun juga saya syukuri. Artinya Bu diikhlaskan aja, mungkin Allah punya rencana lain ya. Kemudian kalau ada yang gampang banget hamil ada ya, baru 3 bulan operasi sesar ya. Nah, kan nyindir saya nih dong, nyindir saya nih dong. Ada yang bisa kan nih dokter nih? Ya udah hamil juga, tapi ya artinya memang jalan hidup keluarga atau pasangan itu memang berbeda. Jadi mungkin ya kita harus memang ya mengikuti prosedur yang normal aja dulu ya untuk masalah berumah tangga, masalah anak dan keturunan. Ya kalau memang itu dikonsultasikan ya kemudian mungkin komunikasi dengan pasangan dan juga dengan orang tua. Jangan lepas ya. Jangan lepas dari itu. Jadi artinya memang ya kalau kita bilang keluarga berencana atau family planning ya itu memang betul. Betul ya. Betul-betul semua harus dibicarakan, semua harus diinikan. Dan nggak bisa kita maunya A jadi A nggak selalu juga. Oke. Nah jadi artinya yang
yang normal-normal aja ya dok ya, yang baik-baik aja. Walaupun di sosial media kampanyenya ya child free lah atau kampanyenya apa lah ya, kita kan diberikan akal lah. Artinya kita memilih sesuatu yang kita tahu ini berdampak baik kepada kita ya. Karena setiap pilihan ada konsekuensinya ya dok ya, itu yang harus dipahami ya. Nah dokter, satu mungkin pertanyaan yang saya mau tanya lagi dok. Tadi dokter saya ngomong mengenai sel telur yang tadi usia 35 tapi ternyata berkurang ya seperti 40 sampai 45 gitu. Sekarang juga kalau nggak salah menopause dini banyak ya dok ya? Banyak, betul sekali. Ya itu nanti kaitannya ujungnya kalau cadangan telur berkurang maka dia akan berhenti mens sebelum usia 50. Ya kalau kita statistik ini kita bicara mens yang terjadi secara alami tanpa ada operasi pengangkatan ovarium dan segala macam. Jadi itu bisa terjadi atau banyak terjadi ya. Yang termuda yang saya temukan di tempat praktek itu usia 35 tahun dia sudah menopause. Serius dok, 35 udah menopause? 35 tahun sudah menopause. Cadangan telurnya sudah sangat sedikit, sudah habis bahkan ya dia hormonnya sudah menunjukkan bahwa dia menopause dan dia sudah 1 tahun tidak mens. Banyak nggak dok yang usia 30-an gitu? Di tempat saya sih nggak banyak, tapi artinya kalau kita lihat di data sekarang trennya akan terus meningkat. Ya Allah dok, jangan meningkat dong dok. Ya, ya walaupun saya udah lewat juga sih dok, di usia 35 sih. Ya, dan itu memang sampai saat ini kan kita masih mencari tahu ya, artinya para ahli masih mencari tahu di mana sih sebenarnya atau kendalanya apa. Ya yang sekarang masih jadi wacana atau menjadi concern orang adalah mulai lingkungan. Ya, radikal bebas, ya polusi udara, ya asap rokok, kemudian faktor stres, ya faktor pola makanan, ya zat-zat kimia yang dimakan, yang itu yang sekarang kan banyak sekali olahan-olahan yang ya nggak tahu ke depannya apakah harus diganti atau seperti apa, tapi itu ya kalau kita mau sarankan back to nature aja, ya makan makanan sehat, makanan-makanan yang memang alami, ya kemudian ya lingkungan hidup sesehat mungkin, ya pola hidup sehat mungkin, itu aja sih yang kita bisa. Karena kalau begitu cadangan telur menurun, ya sampai saat ini memang tidak bisa ditingkatkan dengan obat atau apapun itu. Ya sekarang para ahli kemudian mencari untuk dengan cara transplantasi. Jadi mengambil ditanamkan indung telur dari orang lain untuk dia menjadikan itu. Ya tapi kan tetap itu benih orang lain. Effortnya besar ya dan benih orang lain. Yes. Jadi repot lagi tuh nantinya lagi, tuh. Betul. Dok, satu deh dok. Sekarang kan juga menopause itu kan maju ya. Tapi juga mens juga anak-anak sekarang jadi lebih awal. Ada kaitannya nggak tuh dok? Kalau masih 9 tahun ke atas masih kita anggap normal. Kalau 8 9 tahun. 9 tahun tuh 4 SD loh dok. Yes, sudah bisa. Udah anak sekarang itu masih normal. Orang nanti mengatakan 9 tahun itu kenapa sekarang anak remaja lebih banyak atau lebih awal mendapatkan menstruasi? Karena pertama adalah pola makan, ya. Faktor gizinya mungkin jadi lebih baik. Kemudian faktor yang dilihat. Anak sekarang kan edukasinya itunya dia jauh lebih banyak, besar, lebih luas, lebih beragam, dan itu ya itu menurut para ahli itu memicu untuk produksi hormonnya akan menjadi lebih awal. Jadi selama masih usia anaknya 9 tahun ke atas, masih dianggap normal. Yes, tapi kalau di bawah itu 8 tahun, 6 tahun mungkin terlalu awal, terlalu muda. Tapi tinggal ibunya nih ya, mulai itu pendidikan seks ya. Anak 9 tahun dokter, kemana-mana ya dok ya. Akhirnya 9 tahun juga badannya udah gede. Iya, udah mereka udah ya layak, udah kayak udah gede ya, nggak kayak anak SD pada waktu itu ya. Oke dok, terakhir nih dok nih, mungkin kalau dari sisi psikologis kan sudah cukup banyak yang membahas atau memberikan nasihat lah ya kepada mereka-mereka yang memilih untuk menunda kehamilan atau child free tadi ya. Mungkin dokter dari sisi kedokteran ya sebagai dokter spesialis di area obgyn ya, mungkin dokter bisa. Jadi kalau kita bicara untuk sahabat-sahabat titik putih ya, kalau kita bicara masalah menunda kehamilan, sebenarnya kita bicara pada usia reproduktif. Ya, jadi sampai saat ini sepakat seluruh ahli di dunia itu mengatakan bahwa usia reproduktif untuk wanita adalah umur 20 sampai 35 tahun. Dengan catatan wanita tersebut punya pola hidup yang sehat. Ya, tapi kalau pola hidup tidak sehat bisa saja usianya 35 tahun tapi sebenarnya cadangan telurnya sudah lebih tua dari itu, ya, dan itu akan menjadi sulit untuk bereproduksi. Ini kita bicara pada wanitanya, pada prianya pun juga gitu sama, ya. Jadi kalau kita bicara masalah menunda punya anak, ini sebenarnya perlu diperhatikan bahwa kualitas sperma, produksi sperma itu sangat terpengaruh dengan lifestyle gaya hidup. Begitu gaya hidupnya buruk atau tidak sehat, maka kualitas spermanya akan juga menurun dan bisa nol sama sekali. Dan ini sulit untuk bisa mendapatkan keputusan, walaupun bukan tidak mungkin ya, masih mungkin, cuman effortnya, upayanya lebih banyak lagi, lebih mahal lagi, dan kemudian keberhasilannya lebih sedikit.
Oke. Ya, jangan tunda deh. Pokoknya udahlah. Ya, kalau yang belum punya pasangan, ayo cepet cari pasangan. Halalkan. Ya, segera dihalalkan. Kemudian Anda menikah. Kemudian segera rencanakan untuk punya keturunan. Ya, nanti kita ikutin aja lah sama Allah dikasih yang kapan, diberinya kapan. Ya kalau emang itu yang terbaik itu sudah disyukuri aja. Dr. Boy, thank you banget dok untuk sharingnya hari ini. Sama-sama Intan. 2 kali di Titik Putih, jangan bosan diundang lagi ya dok ya. Oh senang banget. Senang karena apa? Karena tagline saya kan adalah senang bisa berbagi Tan. Ya, jadi saya sebenarnya ingin berbagi dengan media-media seperti ini. Saya harapkan ini akan lebih banyak orang yang tersadarkan. Ya, tapi kalau mau tanya mau ini, coba boleh kirim di kolom komennya. Oh salah ya? belum boleh. Kita kasih dokter biar bagian tanya jawab juga ya. Oke, teman-teman semuanya, sahabat Titik Putih, memang setiap orang itu punya keputusan ya. Seperti yang kita tahu ada orang-orang yang memilih untuk child free, ada orang-orang yang memilih untuk menunda kehamilan dengan berbagai macam alasan yang membuat akhirnya mereka mengambil keputusan tersebut. Tapi satu yang harus dipahami bahwa setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Dan pastikan konsekuensinya itu bukan konsekuensi yang buruk atau berat buat kita. Terutama dalam hal punya anak. Dan satu lagi nih, anak dengan pekerjaan adalah 2 hal yang berbeda. Jadi nggak bisa di-compare. Ya, karena masing-masing itu adalah rezeki dan masing-masing itu adalah sesuatu hal yang nggak semua orang punya kesempatan itu. Jadi ketika kita punya kesempatan itu, gunakan dengan maksimal dan jadikan itu sebagai ladang kita ya, menjadi seorang ibu, seorang ayah, dan menjadi ladang pahala ya nggak sih? Betul, ya? setuju. Jadi artinya senatural mungkin dan biarkan kita menikmati setiap fase dalam kehidupan kita. Saya mau menambahkan Tan, untuk Anda yang memang sudah berusaha untuk hamil tapi kemudian belum diberikan anak, ya itu juga sebenarnya suatu hal yang jangan kemudian disesali. Ya itu nikmatin saja proses itu. Memang tidak semua diberikan kesempatan, betul kata Intan, diberikan kesempatan untuk didapatkan, dititipkan oleh Allah anak begitu ya. Kalau yang memang sudah dititipi dijaga dengan baik, kalau yang belum sudah berusaha dan memang tetap belum dapat, ya sudah, itu memang mungkin garis hidupnya seperti itu. Oke, itu dia ya. Nah buat ibu-ibu bolehlah datang ya ke Dr. Boy ya. Dr. Boy enak banget diajak ngobrolnya, dia konsulnya ringan-ringan, walaupun kadang-kadang jelek juga ke kita ya. Tapi nggak apa-apa, lebih baik kita ngobrol sama dokter yang bahasanya lebih mudah dicerna ya, sehingga kita mengerti tentang hal-hal kesehatan wanita. Ini penting loh buat para wanita ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi insya Allah di next episode di Titik Putih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, aduh. Yes.